Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa man bi atharihi muqtafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa bi sanadil muttasili ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi وعلوم سائر سادتنا الصالحين في الدارين آمين. ثم قال رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. Pada kesempatan kali ini kita menjelaskan bab tentang menziarahi orang-orang yang baik. Babu ziarati ahlil khair, orang-orang yang baik, yang saleh, orang-orang yang berilmu, ulama as-salihin. Karena tombok hati, obat hati itu termasuk berkumpul dengan orang-orang saleh. Hati kita ketika kita merasa hati keruh, kotor, sakit, segeralah berjumpa dengan orang-orang yang baik, yang ulama. Wa mujalasatihim, dan duduk bersama mereka, belajar bersama mereka. Wa suhbatihim, dan bersahabat dengan mereka. Wa mahabbatihim, dan mencintai mereka. Harus cinta, karena al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dibangkitkan beserta orang-orang yang ia cintai. Wa talabi ziyaratihim, dan meminta agar kita dapat atau mencari untuk mengunjungi orang-orang yang soleh, yang baik di muka bumi ini. Dimanapun kita berada, carilah orang-orang soleh seperti yang dilakukan para ulama-ulama terdahulu. Wa du'a'i minhum, dan jangan lupa mintalah juga doa dari mereka. Wa du'a'i minhum, kita menziarahi, mengunjungi para ulama, meminta didoakan mereka. Wa ziyaratil mawadhi'il fadilah, dan mengunjungi tempat-tempat yang mulia seperti Jabal Nur, Ka'bah, Gua Hira, Jabal Thur, Gunung Uhud, apalagi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, kita dianjurkan oleh pengarang kitab kita ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, sering-sering mengunjungi orang-orang yang baik, ulama. Wa mujalasatihim, duduk bersama mereka. Wa suhbatihim, bersahabat dengan mereka. Karena sahabat ini sahib, kata orang Arab, akan membawa, menggiring kita dalam kebaikan. Pilihlah kawan kita, menggiring kita ke dalam kebaikan dan ke dalam keburukan. Tinggal kita saja mau yang mana kita bersahabat. Kalau sahabat kita yang jahat, yang buruk, akan ditarik kita ke dalam keburukan. Kalau orang teman kita ini, sahabat kita yang baik, kita akan dibawanya juga ke dalam kebaikan insyaallah. Wa suhbatihim wa mahabbatihim, mencintai mereka. Wa talabi ziyaratihim, meminta ataupun mencari
orang-orang yang untuk dia ziarah, yaitu ulama-ulama. Harus kita mencarinya. Ditanya di mana di Betawi ini, umpamanya di Indonesia ini, siapa lagi ulama-ulama yang tinggi sanadnya, yang mempunyai keilmuan yang luar biasa, seperti di Purworejo ya, Kiai Toifur, kemudian yang sudah meninggal dunia Mbah Maimun, di Sumatera, Irian Jaya, pasti ada ulamanya. Di Kalimantan, di Pulau Jawa ini banyak. Wa ziyarat wa du'a minhum, meminta doa dari mereka, orang-orang ulama ini ya, karena doa mereka insyaallah taala, orang-orang yang baik ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyaratil mawadhi', dan juga kita dianjurkan mengunjungi tempat-tempat al-fadilah, tempat-tempat yang bersejarah, yang mulia ya, seperti Madinah, Makkah, banyak di sana tempat-tempat yang mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba ila qawlihi qala lahu Musa hal attabi'uk. Ini ayatnya panjang dalam surah Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba, sehingga dia mengatakan, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Itu tujuannya. Ayat ini Imam Nawawi mengambil argumentasi ataupun dalil bahwa disunnahkan, dianjurkan kita mengikuti orang-orang ulama, orang-orang yang baik. Qala hal attabi'uk, saya ingin mengikutimu agar ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar kau ajari saya. Jadi kalau kita mengikuti orang-orang yang baik, yang ulama, para sahibul ilm, kita meminta agar mereka mengajari kita dengan rendah hati, dengan tawadhu, sofan, beradab, akhlakul karimah. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah jiwamu, dirimu beserta orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anhuma nazuruhuma kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'inda Allahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni la abki anni la a'lamu anna ma 'inda Allahi ta'ala khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a minas sama' fahayyajatuhuma 'ala al-buka faja'ala yabkiyani ma'ahuma, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabi al-jalil Anas bin Malik, an Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia mengatakan, qala Abu Bakar mengatakan li Umar, kepada sahabat Umar radhiyallahu anhuma, ba'da wafati Rasulillah, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aiman, ayo kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah teman Rasulullah hijrah, teman ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari kota Madinah, dan Ummu Aiman lah yang membawa Rasulullah setelah wafat ibundanya di Abwa. Intaliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ini perempuan ya.
nazuruha, kita menziarahinya. Dari sinilah, dari hadis ini Abu Bakar dan Umar saja berziarah kepada orang yang soleh. Yang dia ziarahinya ini hanya perempuan, tidak apa-apa menziarahi perempuan. Sahabi Al-Jalilah radhiyallahu anha wa ardaha. Dari sinilah syahid ataupun kaitan bab dan hadis bahwa Abu Bakar dan Umar pergi menziarahi rumahnya Ummu Aiman, menuntut mencari ilmu, meminta didoakan dari mereka ini. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, bahkan Rasulullah juga menziarahinya, mengunjungi Ummu Aiman. Falamman tahaya ilaiha bakat, falamman tahaya ilaiha bakat, tatkala Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sampai ke rumah Ummu Aiman, bakat, Ummu Aiman menangis. Ya, qala ma yubkika, faqala laha, kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan, apa yang membuatmu menangis? Ama ta'lamina anna ma indallah, kau tidak tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, ia menjawab, inni la abki, sesungguhnya saya tidak menangis bahwa saya tidak mengetahui bahwa yang di sisi Allah itu baik, lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki, akan tetapi saya menangis, annal wahya qad inqata'a minas sama, bahwa wahyu telah putus, telah berhenti turun dari langit. Fahayyajathuma 'alal buka, maka Abu Bakar Ummu Aiman membuat keduanya menangis. Faja'ala yabkiyani ma'ahuma, maka mereka pun Abu Bakar, Umar dan Ummu Aiman turut bersedih menangis atas terputusnya wahyu dari langit. Rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.